Halo guys, balik lagi sama gue Tio Nugroho dari channel Gadget Boydi. Oke, di video kali ini gue akan menceritakan pengalaman gue selama pakai Samsung S22. Kenapa ya dikit banget yang bahas soal versi S22 ini, padahal secara keseluruhan dari mulai performa, kamera, dan ukuran bisa dibilang handphone ini tuh paling worth it dari seri S22 yang lain. Untuk spesifikasi, HP ini tuh menggunakan SoC terkencang di 2022. Ini adalah Snapdragon 8 Gen 1 dengan fabrikasi 4 nanometer. Jadi semakin kecil nanometernya itu semakin ngebut performanya, dan untuk efisiensi daya itu semakin rendah. Untuk handphone ini ada dua varian RAM, ada yang 8/128 GB dan 8/256 GB. Dua-duanya itu udah menggunakan UFS 3.1. FYI, untuk device yang gue pakai ini adalah varian 8/256 GB. Karena HP ini tuh compact banget, jadi baterainya tuh cukup kecil di 3700 mAh serta udah support sama fast charging sampai 25 watt. Untuk Androidnya udah menggunakan versi Android yang paling baru di Android 12 dengan One UI 4.1. Nah, untuk urusan layar, Samsung S22 ini menggunakan Dynamic AMOLED 2X dengan ukuran 6,1 inch. Lebih kecil 0,1 inch dari seri sebelumnya yang Samsung S21. Untuk refresh rate 120Hz, udah HDR10+ dan punya tingkat kecerahan sampai 1300 nits. Terus buat perlindungan layar udah dilapisi sama Gorilla Glass Victus Plus. Ini adalah perlindungan layar terbaik di 2022. HP ini juga udah support always on display dan fingerprint di dalam layar. Kalau buat fiturnya, karena HP ini tuh masuk ke kategori flagship, pastinya fiturnya bakal banyak banget. Jadi di sini gue bakal kasih tahu poin-poinnya aja. Yang pertama, handphone ini udah support sama 5G, sertifikasi IP68 yang tahan terhadap debu dan air. Ada NFC juga, Samsung DeX, wireless charging 15 watt, reverse wireless charging 4,5 watt, dan stereo speaker. Kalau untuk harga baru saat video ini dibuat, itu ada di kisaran 12,999 juta atau 13 juta. Itu untuk varian yang 256 GB ya. Kalau yang 128 GB itu harganya lebih murah 1 juta. Dan kalau kalian mau beli handphone ini, gue sangat menyarankan kalian beli yang bekasnya aja. Kalau gue lihat di e-commerce ada di angka sekitar 11 jutaan. Sekali lagi untuk yang varian 256 GB. Kalau yang 128 GB itu ada di kisaran 10 jutaan. Jadi yang bekas itu 11 jutaan dan kalau baru 13 juta. Jauh lebih murah yang bekas ya, beda 2 juta. Buat kalian yang mau beli, tenang aja, gue bakal rekomendasiin harga yang paling murah. Nanti gue taruh di deskripsi di bawah. Kalau buat di paket pembeliannya, sayangnya handphone ini tuh cuman ada kabel charger, buku manual, dan buku garansi. Jadi buat kalian yang mau beli handphone ini, harus banget siapin duit at least 500 ribuan. Soalnya buat beli kepala charger dan case-nya. Oke, langsung masuk ke pembahasan. Yang mau gue ceritain yang pertama itu di bagian performanya. Setelah masalah pembatasan performa yang waktu itu sempat ramai dibahas, jadi buat yang belum tahu, jadi si Samsung itu bikin sistem yang namanya GOS atau Game Optimization Service. Tanpa ngasih tahu si user kalau Samsung bikin sistem GOS ini. Jadi si GOS ini bikin performa SoC itu jadi nggak maksimal. Ibaratnya yang harusnya 100% cuman jadi 70-80% aja. Kalau buat pemakai normal sih ya masih enak-enak aja. Tapi kalau buat dipakai ngegame baru mulai kerasa banget bedanya. Tapi akhirnya Samsung bikin statement minta maaf dan ngasih solusi yang menurut gue cukup oke. Jadi sekarang kita dikasih pilihan buat aktif atau nonaktifin fitur GOS ini. Tapi setelah gue rasain emang beneran berasa loh bedanya. Jadi kalau gue coba main di Genshin Impact di settingan HighEst 60 fps, gue itu cuma dapat FPS di 38 sampai 46an FPS. Itu kalau GOS-nya aktif. Tapi kalau gue matiin GOS-nya, gue bisa dapat di FPS 46 sampai 50-an FPS. Terus juga kalau gua tes skor Antutunya, bedanya bisa sampai 600 ribuan. Berasa banget ya peningkatannya. Tapi ya ada sisi negatifnya juga sih. Kalau gua nonaktifin fitur GOS ini, baterai gue jadi kerasa lebih boros dan HP-nya itu jadi kerasa lebih panas atau cepat panas. Oke, jadi selama gua pakai handphone ini buat ngegame, gua puas banget sama performa Samsung S22 ini. Buat pindah-pindah aplikasi itu kerasa sat-sat banget, cepet banget. Terus juga sesuatu yang biasa gua keluhin kalau lagi ngegame di handphone Samsung itu biasanya kalau gua pakai ngegame FPS yang berat kayak PUBG Mobile, Genshin, sama Mobile Legends lebih dari 2 jam itu biasanya performanya langsung ngedrop abis. Tapi si S22 ini kerasa beda banget. Gua nggak ngerasain performanya itu turun.
Feeling gue sih kayaknya chipset yang dipakai itu yang versi Snapdragon ya. Soalnya pas gua pakai Samsung S10 Plus, S20 Plus sama Note 20 Ultra yang notabene pakai Exynos itu beneran ngedrop parah kalau main gamenya lebih dari 2 jam. Jadi gue puas banget sama performa Samsung S22 ini buat dipakai game berat kayak Genshin, PUBG Mobile sama Mobile Legends itu gue puas banget karena kerasa mulus, enak dan pencetatan layarnya tuh responsif banget. Pokoknya gue puas banget deh. Cuma ya kelemahannya layarnya kurang besar aja. Oke, lanjut di pembahasan yang kedua, di bagian layarnya. Kalau buat layarnya jujur li, gua nggak ada keluhan sama sekali. Dari mulai layar yang kerasa simetris atas bawah kanan kirinya dan bezelnya ini kerasa tipis banget. Apalagi di bagian refresh rate-nya. Soalnya refresh rate-nya itu kerasa cepet banget perpindahannya. Contoh gua pakai game Genshin Impact lagi ya. Jadi pas lagi nunggu loading, otomatis si FPS-nya itu langsung ke set yang paling rendah. Dan pas loadingnya udah kelar, dia tuh langsung ke settingan refresh rate yang paling tingginya. Ini tuh bagus banget ya buat ngehemat baterai Samsung S22 ini. Kalau buat dipakai multimedia kayak streaming film ataupun nonton konten di YouTube, kerasa nyaman dan berasa banget feel mewahnya. Karena selain layarnya yang cakep banget, di bagian audionya juga nggak ketinggalan cakepnya. Soalnya handphone ini tuh udah pakai dual speaker dan ada fitur Dolby Atmos-nya. Untuk kualitas audionya juga bener-bener mewah banget. Ini deh gua kasih contoh suaranya biar kalian bisa nilai sendiri. Do I have to figure out my whole future before launch, or is this real life? Maybe they're right. I spend too much time in fantasy land. Oke, lanjut di pembahasan yang ketiga, di bagian desainnya. Walaupun desainnya ini mirip banget kayak versi pendahulunya di Samsung S21, tapi ada perbedaan yang bikin gua lebih suka sama Samsung S22 ini. Soalnya Samsung S22 ini sekarang framenya udah lebih ngotak dan bahannya pun sekarang udah pakai kaca. Beda sama Samsung S21 yang bahannya itu masih pakai polikarbonat. Secara grip juga ini tuh kerasa nyaman banget buat di ukuran tangan gue yang cukup kecil. Terus S22 ini juga lebih ringan 3 gram dari S21. Walaupun efek negatif dari HP yang terlalu enteng itu sebenarnya nggak cukup bagus ya, tapi gue bikin pengecualian sama Samsung S22 ini. HP ini tetap kerasa enak gitu buat dipegang, gripnya tuh kerasa pas dan beratnya juga tetap kerasa pas. Terus buat tombol-tombolnya juga kerasa clicky banget, dan HP ini juga nggak begitu magnet banget sama yang namanya bekas sidik jari. Wah, kesan mewahnya itu benar-benar kerasa banget ya di Samsung S22 ini. Tapi di sini gue menemukan sebuah kekurangan dari desainnya. Kalau kalian tipe orang yang nggak suka pakai case, kalian bakal nemuin masalah. Soalnya di bagian sudut frame kameranya itu kerasa cukup tajam. Agak lebay sih kalau gue bilang tajam, tapi emang beneran agak runcing gitu sih. Solusi masalahnya sih sebenarnya gampang banget ya, tinggal dipakein case aja itu langsung udah beres. Cuma ya tetap kerasa nggak enak aja gitu. Oke, lanjut di bagian kameranya. Buat gue pribadi yang suka banget sama foto atau bikin video buat Instagram atau TikTok, hasil dari kamera handphone ini tuh memuaskan banget buat gue pribadi. Terus buat yang belum tahu, seri S22 ini juga jadi yang pertama yang ada fitur expert RAW-nya. Buat kalian yang suka banget sama fotografi, pastinya bakalan tahu dong atau berguna banget lah si expert RAW ini. Oke, jadi handphone ini tuh punya setup 1 kamera depan dan 3 kamera belakang. Improve-nya adalah sekarang kamera utamanya itu yang dipakein 50 megapiksel. Sedangkan kalau yang versi S21 itu kan kamera telenya yang dikasih 64 megapiksel. Mungkin karena user itu lebih sering pakai kamera utama ya daripada kamera lensa telenya. Makanya ada perubahan di Samsung S22 yang kali ini. Kalau buat foto kondisi siang hari, menurut gua hasilnya itu kerasa cakep banget. Walaupun tone warnanya ini dibikin lebih pekat dari warna aslinya, tapi hasilnya justru lebih bagus dan kesan naturalnya juga masih tetap dapat. Gue tuh sering banget foto pakai handphone ini langsung posting aja gitu. Jarang banget gua edit lagi untuk fotonya, karena ya emang hasilnya sebagus itu. Kalau buat foto ultrawide-nya menurut gua hasilnya ini masih tetap bagus, pakai banget. Hasil ultrawide-nya itu tuh nggak beda jauh sama kamera utamanya. Terus buat sudut foto detailnya juga masih cakep banget. Terus buat kamera bokehnya nih ya, hasilnya cakep banget asli. Udah berasa lagi foto pakai kamera profesional. Hasil bokehnya kerasa natural dan tone warnanya yang juga kerasa lebih ciamik. Terus kalau buat foto malam atau Samsung nyebutnya itu dengan night photography. Mereka klaim kalau improve-nya itu 23% lebih baik buat hasil fotonya. Dapat piksel yang lebih besar, cahaya yang lebih banyak, dan foto yang lebih jernih. Tapi kalau menurut gua ya, hasilnya itu emang beneran bagus ya. Coba gue minta pendapat kalian soal kamera night photography-nya ini. Menurut kalian bagus atau enggak?
tulis di kolom komen ya. Kalau untuk di bagian videonya, handphone ini bisa record sampai resolusi 8K 24 fps. Sama aja sih kayak seri Samsung S21 yang kemarin. Kalau gue belokin kayak gini, makanya kalau gue itu saranin untuk stay aja kameranya atau dipakai tripod biar lebih stabil. Menurut gue sih untuk yang 8K ini masih gimmick ya, karena cuman mentok di 24 fps doang. Ya tapi cukup oke lah fiturnya, lumayan juga. Oke. Ini lensa ultra wide nya kalau gue jalan di tangga. Nah kalau ini yang Ultra HD 60 fps, yang gue suka itu bisa di flip ke kamera depan, bisa di flip, bisa ganti lensa juga. Kalau buat settingan kameranya, karena handphone ini tuh handphone flagship, kita itu udah dikasih ada cukup banyak pilihan. Ada mode potret, foto, video, dan mode more. Di dalam mode more juga ada banyak banget pilihan. Kalian bisa lihat sendiri. Di sini menurut gue cukup menarik adalah di bagian potret videonya. Jadi nanti videonya tuh jadi ala-ala bokeh gitu. Menurut gue ini sesuatu yang cakep banget sih. Jadi kayak ala-ala pakai lensa mahal gitu. Dan kalau ini contoh perekaman video potret di kamera belakang, dia tuh nggak bisa pakai lensa ultra wide, cuman pakai lensa 1 kali sama 3 kalinya, lensa telenya. Hasilnya kayak gini, lihat blurnya. Kalau gue nyalain handphone gue, ini kalau gue lihat sih resolusinya kayaknya sih di Full HD 30 fps deh. Dia juga bisa ngedetect sesuatu barang, nggak cuman orang doang. Oke. Kalau ini buat kamera depan dia pakai potret video juga. Resolusinya gua nggak tahu nih di berapa. Cuman ini hasilnya juga udah cukup oke banget sih. Kalau gue coba turun tangga, kita lihat stabilisasinya. Blurnya oke banget sih kalau gue lihat di handphonenya. Ini padahal tangan gue udah jauh banget, udah mentok. Cuman dia agak ke zoom gitu. Oke. Oke, lanjut buat ketahanan baterainya. Soalnya kan handphone ini cukup kecil ya, dan baterainya juga kecil. Fitur flagshipnya juga udah segudang, apalagi pakai SoC yang paling ngebut saat ini. Secara logika, kayak dikasih mesin Ferrari, tapi tangki bensinnya itu kecil banget. Jadi selama gue pakai handphone ini, best screen on time yang bisa gue dapat itu di angka 5 jam 4 menit. Dengan pemakaian yang sering banget itu di YouTube dan main game sedikit-sedikit. Menurut gue, Samsung S22 ini masih layak banget buat jadi daily driver. Biasanya tuh gua ngecas handphone ini sehari itu bisa sampai 1-2 kali. Kalau buat kelasan flagship, menurut gua HP ini tuh termasuk awet ya, karena biasanya flagship itu paling screen on time bisa dapat 2-3 jam doang. Handphone ini bisa bertahan sampai 5 jam screen on time. Menurut gua ini cukup gak masuk akal sih, karena handphone ini kecil tapi efisiensi dayanya itu cukup oke banget ya. Kesimpulan, buat kalian yang bosen sama handphone gede, Samsung S22 ini tuh jadi kandidat yang sangat menarik buat kalian beli. Soalnya handphone ini tuh kerasa compact banget dan nggak nyusahin pas lagi ditaruh di kantong celana. Selain itu performa, kamera, layar, dan desainnya handphone ini tuh kerasa cakep banget. Dan gue denger-dengar juga kalau S22 ini bisa dapat software update sampai 4 tahun dan 5 tahun security update. Jadi otomatis handphone ini tuh bisa diandelin sampai 4 tahun ke depan. Kalau soal kekurangan, yang pertama itu di bagian storage-nya. Soalnya handphone ini paling gede mentok di 256 GB doang. Terus kelemahan yang terakhir, kalian harus siapin duit 500.000 lagi buat beli charger sama case-nya. Kenapa ya Samsung udah mulai ngilangin kepala chargernya, bahkan di handphone kelas mid-range. Oke, segitu aja video gua kali ini. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa klik like, komen, dan share, dan subscribe. Jangan lupa, kalau kalian punya pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak. Gue Tino Nugroho cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.